Tentang senjata api itu masih kita selidiki dan kita akan jelas, sudah banyak senjata api, kita akan cari tahu siapa pemiliknya. Makanya yang terkait dengan masalah ini penyidikan tidak selesai sampai di sini. Penyidikan tidak selesai sampai di sini, kita akan telusuri siapa pemilik senjata api, bagaimana cara memperolehnya dan lain sebagainya, dikaitkan dengan yang terlibat di dalamnya dalam peristiwa tersebut. Kapolri harus bertanggung jawab, Bareskrim harus bertanggung jawab. Kalau saya jadi Kapolri, hari ini juga saya mundur dari jabatan saya karena ini sangat memalukan. Hadirnya kekerasan yang berkali-kali di negeri ini menggambarkan kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara yang tidak hanya terjadi pada peristiwa di Cikampek kemarin, tapi juga sebelumnya terjadi. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Jadi fitnah, dan ini fitnah luar biasa, pemutarbalikan fakta dengan menyebutkan bahwa Laskar yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan. Kalau betul itu coba dicek senjata apinya, nomor register senjata apinya, pelurunya itu semua tercatat. Cek saja, silakan dicek. Pasti bukan punya kami, karena kami tidak punya akses terhadap senjata api dan tidak mungkin membeli dari pasar gelap. Ya, jadi bohong sama sekali. Ini pernyataan dari Indonesia Police Watch yang saya kira harus dicermati. Kemudian Komisi 3 DPR juga harus segera mendesak atau meminta pertanggungjawaban dari Kapolri dan Majelis dan segera membentuk pansus. Jadi selain Presiden membentuk tim pencari fakta yang independen, DPR juga membentuk pansus supaya tidak ada celah elit-elit Polri berkelit untuk mengorbankan anak-anak buahnya. Saya kira itu pernyataan Indonesia Police Watch sore ini. Semoga penegakan hukum kita benar-benar bisa ditegakkan, supremasi hukum bisa ditegakkan, tidak ada yang memanfaatkan kasus. FPI siap gaet 4 kekuatan besar lawan polisi. Aziz Yanuar sudah meninggal dunia difitnah pula. Pengacara sekaligus Wakil Sekretaris Umum Wasekum, Front Pembela Islam atau FPI Aziz Yanuar siap memprotes kasus penembakan mati 6 laskar FPI ke sejumlah lembaga besar. Aziz Yanuar mengaku telah berdiskusi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Tak hanya itu, ia juga akan memproses ini ke 3 lembaga besar lainnya. Kita akan memproses hal ini. Alhamdulillah, tadi malam kita sudah berkomunikasi dengan Komnas HAM. Beberapa anggotanya juga sudah datang ke Petamburan untuk berdiskusi dengan keluarga. Alhamdulillah, hari ini juga keluar pernyataan resmi dari Komnas HAM untuk melanjutkan insiden ini, tuturnya. Kemudian kita akan memproses ke Komisi 3 DPR terkait kekejaman ini. Lalu kita juga akan membawa insiden ini kepada Amnesty International atau dari Kompolnas jika diperlukan, katanya. Menurut Aziz selaku pengacara Habib Rizik Syihab, dirinya merasakan bahwa saat ini hukum di Indonesia seolah-olah hanya berlaku di Petamburan dan sekitarnya saja. Seakan-akan kalau dari perspektif kami sebagai kuasa hukum adalah hukum ini hanya tegak, lurus dan keras terhadap Habib Rizik dan beberapa pihak yang terkait dengannya, tuturnya. Aziz Yanuar juga membenarkan bahwa setiap laskar FPI telah dilarang sejak awal di saat mereka mendaftar untuk membawa senjata, apalagi senjata api. Dalam undang-undang, aturan kita jelas bahwa laskar FPI dilarang membawa apalagi menggunakan senjata api, termasuk di dalamnya senjata tajam. Oleh karena itu, kita sangat menyesalkan narasi-narasi terhadap almarhum. Sudah meninggal dunia, difitnah pula, katanya. Bahkan menurutnya kekejaman fitnah ini hanya terjadi di Israel, lalu di Indonesia. Ini saya rasa kekejaman ini jarang-jarang terjadi. Mungkin salah satunya di Israel, dan salah duanya di Indonesia. Tuturnya seperti dikutip pikiranrakyatbekasi.com dari kanal YouTube LDTV Selasa 8 Desember 2020.
Kemudian Aziz Yanuar juga menyampaikan kronologis sekaligus isi dari rekaman suara detik-detik sebelum tewasnya 6 laskar FPI yang telah tersebar luas di media sosial. Tugas seorang petugas laskar itu mengawal. Siapapun pengawal itu, baik satpam yang baru lulus kemarin sore pun saya yakin nalurinya itu sama untuk melindungi yang harus dilindungi, untuk mengawal yang harus dikawal. Dan itu logis, ucapnya. Menurutnya masuk akal jika oknum polisi lah yang telah merencanakan penembakan tersebut, karena saat ini pihak FPI tidak memiliki akses rekaman tersebut dan hanya pihak polisi lah yang masih memegang buktinya saat ini. Logis, masuk akal dan tanpa rekayasa. Kenapa? Di situ dijelaskan bagaimana ada 3 mobil mencoba untuk masuk ke rombongan dari Habib Rizik dan keluarganya. Kemudian dicegah, di mana rekaman suara tersebut disebarkan diduga oleh pihak-pihak yang saat ini melakukan penembakan itu terhadap laskar, tuturnya. Bahkan pihak FPI beserta keluarga pun belum diperbolehkan menemui korban, beserta barang-barang bukti milik korban lainnya hingga saat ini. Sampai detik ini, jenazah, mobil, alat komunikasi semua berada di luar kekuasaan dan kewenangan dari pihak FPI ataupun keluarganya. Artinya informasi itu bebas disebarkan oleh yang memegang itu, tuturnya. Mereka lemparkan rekaman suara itu seakan-akan ada penyerang kepada pihak kepolisian. Padahal secara logika, masyarakat umum sudah cerdas bahwa bagaimanapun juga tadi, di rekaman suara itu juga kan dijelaskan, tabrak saja tabrak. Di mana-mana namanya ada konvoi mau dihadang, pasti pengawal itu bereaksi kan? Nah, reaksi itu dijelaskan, kata Aziz Yanuar. Aziz Yanuar juga mengungkapkan bahwa mereka yang melakukan penguntitan terhadap rombongan Habib Rizik tidak sedetik pun memperkenalkan diri, bahkan kendaraannya pun adalah kendaraan sipil. Perlu diingat, mereka yang melakukan pengadangan dan penguntitan serta upaya memepet kendaraan dari keluarga Habib Rizik itu tidak mengenalkan dirinya, tidak berperilaku selayaknya aparat resmi penegak hukum, tidak menunjukkan kartu identitas dan kendaraannya juga kendaraan sipil, ucapnya. Sangat lucu menurut Aziz ketika dikatakan dalam narasi kepolisian bahwa para laskar FPI lah yang menyerang polisi terlebih dahulu. Mana tahu kalau itu polisi, itu sederhana saja gitu, tuturnya. Artinya kita menduga kawan-kawan yang syahid tadi dibawa ke suatu tempat, setelah dipepet kemudian dihabisi, sebagaimana pernyataan-pernyataan resmi dari DPP FPI, katanya. Oleh karena itu, menurut Aziz Yanuar, insiden pembunuhan 6 anggota Laskar FPI ini termasuk dalam kasus pembunuhan di luar ranah hukum. Ini ada upaya extrajudicial killing terhadap rakyat Indonesia, dalam hal ini Laskar FPI yang mereka bagaimanapun juga masih dilindungi undang-undang, masih dilindungi HAM, masih manusia yang kita sama-sama harus junjung tinggi harkat martabatnya, tutur Aziz Yanuar. Atau dari Kompolnas jika diperlukan, katanya. Menurut Aziz selaku pengacara Habib Rizik Syihab, dirinya merasakan bahwa saat ini hukum di Indonesia seolah-olah hanya berlaku di Petamburan dan sekitarnya saja. Seakan-akan kalau dari perspektif kami sebagai kuasa hukum adalah hukum ini hanya tegak, lurus dan keras terhadap Habib Rizik dan beberapa pihak yang terkait dengannya, tuturnya. Aziz Yanuar juga membenarkan bahwa setiap laskar FPI telah dilarang sejak awal di saat mereka mendaftar untuk membawa senjata, apalagi senjata api. Dalam undang-undang, aturan kita jelas bahwa laskar FPI dilarang membawa apalagi menggunakan senjata api, termasuk di dalamnya senjata tajam. Oleh karena itu, kita sangat menyesalkan narasi-narasi terhadap almarhum. Sudah meninggal dunia, difitnah pula, katanya. Bahkan menurutnya kekejaman fitnah ini hanya terjadi di Israel, lalu di Indonesia. Ini saya rasa kekejaman ini jarang-jarang terjadi. Mungkin salah satunya di Israel, dan salah duanya di Indonesia. Tuturnya seperti dikutip pikiranrakyatbekasi.com dari kanal YouTube LDTV Selasa 8 Desember 2020. Kemudian Aziz Yanuar juga menyampaikan kronologis sekaligus isi dari rekaman suara detik-detik sebelum tewasnya 6 laskar FPI yang telah tersebar luas di media sosial. Tugas seorang petugas laskar itu mengawal.
Siapapun pengawal itu, baik satpam yang baru lulus kemarin sore pun saya yakin nalurinya itu sama untuk melindungi yang harus dilindungi, untuk mengawal yang harus dikawal. Dan itu logis, ucapnya.